Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan metode pengukuran dan pengolahan data fisis. Untuk materi hari ini adalah penulisan laporan penelitian. Jadi setelah kita melakukan eksperimen, kemudian melakukan perhitungan dan seterusnya, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan melaporkan penelitian. Umumnya bahkan seringkali ada perasaan pencapaian yang tinggi yang dikombinasikan dengan rasa puas ketika eksperimen yang telah kita lakukan atau eksperimen yang kita lakukan telah selesai, baik dari pengambilan data dan pengukurannya. Ya. Namun sebenarnya itu bukan tahap utamanya sebenarnya. Tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan hasil penelitian yang kita lakukan. Alasan sederhananya adalah karena latar belakang kita melakukan eksperimen, tujuannya, dan bagaimana eksperimen itu dilakukan, itu hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Kenapa? Karena bisa jadi hanya kita sebagai peneliti atau pengukur, kemudian juga sebagai tugas misalnya sebagai dosen atau lembaga penelitian tersebut. Bahkan buku catatan laboratorium yang kita tulis yang berisi rincian data percobaan itu hanya bisa dipahami oleh pemiliknya atau penulisnya, ya. Dalam artian ini adalah peneliti yang melakukan penelitian tersebut, sehingga kita perlu mengkomunikasikan lebih lanjut hasil apa yang telah kita lakukan, apakah berhasil atau tidak, dan seterusnya, ya. Nah, menulis laporan yang baik itu sebenarnya hampir mirip dengan kemahiran kita dalam melakukan eksperimen. Pertama, pasti membutuhkan latihan dan terus berusaha terus untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, cara paling mudah untuk mempelajari bagaimana kita menulis laporan yang baik adalah pertama, mencari kekuatan atau kelebihan dan kekurangan dari laporan yang telah ditulis oleh orang lain. Ini adalah cara yang paling baik sebenarnya, ya. Cuma jangan sampai sebatas itu. Jadi kita hanya membaca laporan orang lain tanpa pernah menulis laporan kita sendiri. Maka laporan eksperimen itu harus terus dilatih. Jadi menulis laporan eksperimen itu harus terus dilatih dan dilatih. Nah, apa kriteria laporan yang baik dan benar? Ya, secara sederhananya ada 3. Ya, pertama itu harus lengkap. Walaupun lengkap, tapi harus ringkas. Jadi rinci tapi ringkas, lengkap tapi ringkas. Nah, itu butuh kemampuan pertama mengolah data, ya. Yang kedua menampilkan data, ya. Yang ketiga adalah menganalisis data. Jangan sampai data mentah ditampilkan dalam laporan. Jadi harus kalau bisa adalah data yang telah diolah, gitu. Kemudian juga memiliki struktur yang logis, mulai dari adanya masalah, hipotesa yang kita tawarkan, tujuan penelitian yang kita lakukan, sampai bagaimana cara menarik kesimpulan yang benar. Nah, yang ketiga adalah mudah dibaca, ya. Mudah dibaca. Mudah dibaca itu patokan secara sederhananya adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya. Tidak menggunakan bahasa gaul, karena bahasa gaul kan hanya di dalam tanda kutip dipahami oleh orang-orang tertentu, gitu. Apakah harus bahasa baku? Ya, tidak ada istilah bahasa baku sebenarnya. Baik, intinya adalah bahasa yang baik dan benar, mau itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, setelah ada laporan misalnya gitu, ya, maka orang lain yang membaca laporan kita
itu akan berpikir secara sederhananya laporan ini membahas apa sih, ya. Jadi masalah yang diselesaikan apa. Kemudian apa signifikansinya gitu, terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian masalah yang dipelajari tersebut, kesimpulan secara sederhananya apa? Secara ringkasnya, intinya adalah kesimpulan yang diambil dalam laporan tersebut. Nah, ketika kita mengambil kesimpulan, apakah itu masuk akal atau tidak? Jadi itu yang dipikirkan orang lain. Maka kita berusaha juga membuat laporan yang masuk akal, yang juga didukung oleh data. Ya. Jangan sampai kita membuat laporan yang tidak didukung oleh data. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan yang baik. Pertama adalah penggunaan bahasa. Jadi orang tidak mengukur sebenarnya apakah laporan itu ilmiah atau tidak, atau laporan ilmiah itu benar secara bahasa atau tidak, ya intinya mah gitu. Tetapi bahasa yang baik itu akan membantu orang lain memahami laporan kita. Nah, jika kita menggunakan bahasa yang buruk, mungkin orang lain harus membaca 1 atau 2 kali bahkan lebih dalam membaca maksud dari tulisan kita. Bahkan juga mungkin orang lain akan menyerah dalam membaca laporan eksperimen kita. Jadi kita harus hati-hati dalam penggunaan bahasa. Jangan bahasa gaul gitu ya, jangan bahasa yang tidak dipahami secara umum. Tapi boleh nggak menggunakan bahasa ibu? Jadi kalau tujuan audiens adalah bahasa ibu, misalnya bahasa daerah, boleh. Bahasa Indonesia boleh gitu. Bahasa Inggris boleh, bahasa yang lain juga boleh, asal ya sesuai dengan segmen yang istilahnya adalah pembaca yang kita tuju. Selain itu juga ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah cara bercerita, bertutur. Nah, dalam laporan sains dan teknik, gaya bahasanya adalah gaya bahasa sebagai orang ketiga. Maksudnya adalah kita menekankan pada apa yang dilakukan daripada siapa yang melakukannya. Jadi kalau bahasa gaya orang pertama ya atau gaya orang kedua itu kan berarti lebih kepada siapa melakukan apa. Tapi kalau bahasa gaya orang ketiga adalah apa yang dilakukan. Ya. Kita tidak menonjolkan siapa yang melakukannya. Misalnya, tekanan gas diukur setiap 30 detik. Artinya ini bahasa orang ketiga. Ya. Karena menekankan pada pengukuran setiap 30 detik. Ya. Bukan misalnya Mr. X mengukur tekanan gas setiap 30 detik. Berarti itu lebih kepada personal gitu. Kita hindari hal seperti itu. Nah, kemudian laporan eksperimen gitu ya, umumnya ditulis dalam bentuk bahasa lampau ya. Bahasa lampau itu jadi karena eksperimennya telah dilakukan sebelumnya, artinya kita menjelaskan bahwa selama eksperimen kita melakukan apa, berarti kan itu telah terjadi, berarti itu yang dimaksud dengan bahasa lampau atau bentuk lampau. Dan tapi juga sesekali kita bisa menggunakan bahasa present tense atau bahasa saat ini, dalam artiannya bahwa penulis saat itu saat dibaca oleh pembaca gitu ya, saat laporannya dibaca itu menarik istilah saat itu langsung menarik kesimpulan ya.
ya, atau berkaitan dengan apa yang terjadi saat itu. Saat itu adalah dalam rentang waktu, misalnya bahwa penelitian selama ini, penelitian terhadap keilmuan A selama ini telah dilakukan oleh peneliti A berkaitan dengan bla bla bla. Peneliti B melakukan improvisasi bagian ini gitu. Nah, itu berarti present tense. Berarti apa yang terjadi saat ini. Sedangkan ketika kita melakukan eksperimen, maka kita melaporkan waktu yang telah terjadi. Contoh misalnya, pengukuran dilakukan terhadap batang panjang tembaga sebagai fungsi suhu. Grafik data yang ditunjukkan pada gambar 1 menunjukkan, berarti ini bahasa lampau, bahwa pertambahan panjang berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Nah, kalau yang ini bahasa lampau, kalau yang kedua ini adalah present. Yang pertama ini adalah bahasa lampau ya. Kalimat kedua itu bahasa present tense. Penarikan kesimpulan. Selain itu juga dalam tata bahasa pada laporan, buat kalimat yang tetap pendek. Jadi satu kalimat, bahkan dalam satu paragraf itu ada beberapa paragraf yang dalam satu paragraf gitu ya, ada beberapa kalimat yang menggunakan prinsip tata bahasa tetap seperti SPOK ya. Jadi satu paragraf, coba kita lihat, ini sebenarnya satu paragraf ya kalau dalam contoh. Ini kan satu paragraf. Peluruhan arus foto dalam fotokonduktor bla bla bla, koma, kemudian mengubah arus foto yang meluruh bla 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 menggunakan penguatan operasional outputnya dihubungkan ke sistem akuisisi data berbasis WISI. Ini satu kalimat gitu ya, terlalu panjang, kalimatnya terlalu panjang. Jadi baiknya kita ubah menjadi satu kalimat ini menjadi beberapa kalimat. Sebuah fotokonduktor kadmium sulfida bla 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 selama 60 milisecond titik. Arus foto yang dihasilkan diubah menjadi tegangan menggunakan penguat arus operasional titik. Peluruhan arus foto diukur menggunakan pengambilan sampel keluaran penguat menggunakan sistem akuisisi berbasis WISI. Nah, ini kalimat-kalimat pendek. Jadi kalimat yang panjang ini kita potong-potong menjadi kalimat yang pendek. Kenapa? Ini lebih kepada bahwa kita sedang pertama menjelaskan data, kemudian juga melakukan penjelasan tentang proses ya, kemudian juga penjelasan tentang pengarikan kesimpulan. Artinya kita butuh tahapan-tahapan sehingga orang lebih mudah paham ya, lebih mudah paham dibandingkan kalau kalimatnya panjang gitu. Kalimat yang panjang itu kita perlu menghafal ya, sehingga nanti pada akhirnya akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami laporan kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana struktur laporan yang secara umum biasanya dimiliki oleh orang-orang sains? Ya. Struktur laporan yang dimiliki oleh orang-orang sains secara sederhananya biasanya pertama itu ada judul, abstrak, pendahuluan, latar belakang atau teori, bahan dan metode, hasil, kemudian diskusi, penarikan kesimpulan, ucapan terima kasih, lampiran, dan referensi. Ini umumnya kita sebut sebagai, kalau bahasa Inggrisnya ya, IMRAD-CAR. Introduction, Method, Result and Discussion, Conclusion, kesimpulan, Acknowledgement, ucapan terima kasih, R ini adalah referensi. Introduction, pendahuluan dan latar belakang. Method,
bahan dan metode. Research and discussion, hasil dan diskusi. C ini adalah conclusion. A ini adalah acknowledgement. R ini adalah reference. Kadang lampiran itu setelah laporan. Ya. Oke. Kita lihat contoh. Membandingkan dua metode dalam menentukan konstanta pegas dari pegas helix. Jadi pegasnya helix kayak gini. Spring. Ini abstrak. Jadi, oh ya, ini judul. Ya. Judul usahakan pendek. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek sebenarnya. Ya. Maksimal di 12. Di 12 kata maksimal. Ya. Jangan terlalu pendek. Dan biasanya kata kerja. Kata sifat nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi umumnya adalah kata kerja dan kata benda. Ya. Oke. Nah, abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak itu secara umum, secara sederhana itu adalah ringkasan. Walaupun secara umum beda banget ya gitu. Tapi adalah ringkasan laporan secara keseluruhan. Pertama, tetap ada di abstrak itu ada pendahuluan. Kemudian ini pendahuluan sampai sini. Kemudian metode sampai sini. Ini adalah metode dari sini sampai sini. Kemudian hasil sampai sini. Ya, dan diskusi. Ya. Kemudian bagian akhirnya adalah kesimpulan. Jadi ringkasan dari laporan secara keseluruhan. Jadi kalau ditanya apa itu abstrak, ya jawaban sederhananya adalah ringkasan dari laporan. Isinya adalah mulai dari pendahuluan, metode, tujuan ya. Pendahuluan itu berarti berisi tujuan, pendahuluan, metode, hasil dan diskusi, kesimpulan. Hindari penulisan referensi sebenarnya. Cuma ya boleh aja sih kalau misalnya dalam pendahuluan itu butuh penjelasan tentang adanya masalah pada referensi tertentu misalnya. Ya, tetapi umumnya tidak ada referensi dalam abstrak. Oke. Nah, selanjutnya adalah pengantar. Ya, pengantar. Nah, dalam pengantar itu ada 3 komponen utama. Ya. Ada perkembangan ilmu, ada hipotesa atau masalah. Maaf, salah kebalik. Harusnya adalah perkembangan ilmu, masalah, kemudian hipotesa dan tujuan ya. Hipotesa dan tujuan. Jadi ini adalah perkembangan ilmu nih dari sini. Pegas memiliki banyak aplikasi sampai digunakan untuk mengukur gaya Benkers et al. Bla 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 sampai Yamada 2007. Nah, kemudian karakteristik penting dari pegas adalah konstanta pegas. Berarti itu adalah masalah ya atau hipotesa. Yang tujuan penelitian ini adalah membandingkan dua metode. Jadi ini gabungan antara hipotesa dan tujuan. Tujuan membandingkan dua metode untuk menentukan konstanta pegas dari pegas helix kecil. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teori dan seterusnya. Ya, penjelasan teori dan seterusnya. Ya. Oke. Selanjutnya ada subbab bagiannya adalah bahan dan metode. Ada 2 hal utama yang perlu ini. Bahan dan metode. Jadi ada 2 bagian. Jadi
dalam gambaran tentang ketika kita menjelaskan eksperimen itu harus dijelaskan dulu bahannya seperti apa, metodenya seperti apa. Kalau dalam ilmu sosial berarti ada tambahan lagi, populasi, sampel yang dituju itu apa. Kalau dalam ilmu sains itu adalah bahannya apa, metodenya apa, termasuk juga kalibrasinya. Ya. Nah, jadi ada bahan dan metode. Apa bedanya antara bahan dengan metode? Kalau bahan lebih kepada perangkat yang digunakan, tools yang dipakai, ya, misalnya tools matematik dan seterusnya, atau perangkat komputernya dan seterusnya. Sedangkan metode lebih kepada tahapan-tahapan eksperimen. Jadi ini bagian bahan. Yang pertama ini bagian bahan, metode A, bla 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 sampai ke pegas. Kemudian metode A dan metode M diterapkan pada pegas yang sama. Ya. Ini bahan, tetap bahan sama. Nah, bahan selanjutnya metode A. Tahapan-tahapannya. Sebuah pegas kecil dengan panjangnya digantung secara vertikal. Kemudian tahapan selanjutnya gitu. Tetapi nanti dalam penulisan tidak dalam bentuk satu kalimat gitu. Tapi dalam satu bentuk paragraf. Bisa 1 sampai 2 paragraf untuk menjelaskan tentang metode. Yang pasti penulisannya bukan poin per poin, tapi adalah bagaimana tahapan proses dilakukan atau proses eksperimen ini dilakukan. Oke ya. Ini metode B karena membandingkan metode A dengan metode B. Ya. Sama juga menjelaskan tahapan-tahapan. Ya, kalau dalam slide sih poin per poin, tapi dalam laporan itu dalam bentuk paragraf. Oke, nah setelah metode dijelaskan, maka kita selanjutnya adalah menjelaskan tentang hasil. Ya, hasil secara umum dulu atau langsung ke hasil dari metode A misalnya. Hasil pengukuran sebenarnya di sini di bagian 2 yang awal ini. Tetapi kita nanti hitung ketidakpastian dalam pengukuran, kemudian pengolahan data selanjutnya gitu ya, sampai keseluruhan pengolahan data. Nah, cara paling mudah menampilkan data seperti yang sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya dalam bentuk tabel ya. Tetapi dalam bentuk tabel itu kita nggak akan lihat kecenderungannya, maka selanjutnya adalah kita buat gambar. Ini gambar, kita hanya pilih yang perlu kita tampilkan dan kita olah ya. Jadi dalam hasil itu ada 3. Jadi hasil pertama adalah kalau dalam hasil itu adalah estimasi. Estimasi itu adalah pengukuran berarti ya. Kemudian perhitungan nilai. Kemudian ketidakpastian pengukuran gitu. Ya. Jadi kalau dalam sini nih lihat. Ini adalah estimasi, ini adalah ketidakpastian. 13,07 itu adalah hasil perhitungan, hasil estimasi kemudian perhitungan. Sedangkan bagian plus minus 0,04 Newton per meter itu adalah ketidakpastian. Ya. Jadi ada 3 tahapan. Kemudian metode B juga sama. Ini adalah data hasil pengukuran, ini bagian ini adalah pengolahan. Sama kita tampilkan dalam bentuk tabel. Awalnya tabel ya. Kemudian dalam bentuk grafik sambil juga kita diskusikan. Maaf, bukan diskusi. Ya. Ini hasil metode A, hasil metode B. Nah, hasil metode B juga sama.
Ini hasil metode B. Kita lanjutkan dengan diskusi. Apa bedanya hasil dengan diskusi? Kalau hasil itu lebih pada hasil pengukuran dan pengolahan datanya. Ya. Oke, baru kemudian kalau diskusi lebih kepada apa yang didapatkan dari data tersebut. Jadi apa yang didapatkan dari data tersebut, kemudian membandingkan dengan data lain atau referensi. Bisa data lain itu maksudnya dengan hasil pengukuran yang kita lakukan antara metode A dengan metode B, atau dengan referensi dari apa yang telah dikerjakan orang lain, ya. Dan yang ketiga adalah rekomendasi. Ya, rekomendasi itu artinya adalah kenapa dia sama. Artinya bahwa metode yang dilakukan dapat digunakan dan hasilnya sama dengan metode A dan B misalnya. Atau kalau berbeda antara A dengan B, kenapa A dengan B itu berbeda? Bahkan dengan referensi ternyata yang A lebih sama dengan referensi, B berbeda dengan referensi, dan kita cari alasan-alasan ilmiah kenapa hal itu berbeda atau sama. Itu yang dimaksudkan dengan diskusi. Jadi kita tidak berbicara lagi tentang berbicara tentang bagaimana data diambil, bagaimana cara pengolahannya, ya, atau bagaimana, ya, tetapi kita berbicara tentang hasil dari penelitian ini menggambarkan apa yang kita dapatkan dari data tersebut. Kemudian bagaimana dengan pembandingnya, dan kemudian rekomendasi yang kita berikan terhadap penelitian ini. Ya. Jadi ternyata kalau dalam penelitian yang di sini yang Bapak gunakan dalam sebagai dalam proses belajar ini, ternyata proses pengambilan datanya itu menggunakan hand stopwatch, menggunakan stopwatch tangan. Masalahnya adalah ketika proses pengambilan data itu sudah selesai, itu tangan belum refleks, atau bahkan sebelum selesai tangan udah refleks, sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan data. Itu sehingga errornya 2 kali lipat dibandingkan kalau metode yang statis. Dan itu menarik sebenarnya. Itu juga perlu dilaporkan dalam kesalahan-kesalahan seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian kesimpulan. Nah, apa yang dimaksud dengan kesimpulan adalah jawaban dari tujuan eksperimen, ya, atau tujuan penelitian. Kesimpulan itu bukan ringkasan dari laporan penelitian atau laporan eksperimen, tetapi lebih kepada jawaban dari tujuan eksperimen. Apakah tujuan penelitian ini telah tercapai atau tidak, gitu ya. Metode yang dilakukan dalam menghasilkan konstanta Pegas Ellis yang disebut sama lebih baik dari 3%. Metode A, metode B. Metode A lebih disukai karena lebih mudah dilakukan, yang mengarahkan pada ketidakpastian yang lebih kecil dari dalam nilai konstanta Pegasnya. Artinya kita kan tujuannya adalah membandingkan dua metode. Ternyata metode A lebih disukai karena hasilnya lebih baik. Jadi tujuannya sudah tercapai karena tujuannya adalah membandingkan. Sudah membandingkan dan dapat yang terbaiknya adalah A. Jadi kesimpulan itu adalah tujuan menjawab tujuan eksperimen atau penelitian. Oke. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Setiap bahan bacaan yang dimasukkan atau yang menjadi rujukan dalam penelitian harus dimasukkan
Dan setiap kalimat yang hasil dari penelitian orang lain itu harus menjadi referensi. Jadi misalnya pada latar belakang ya, pada metode, pada diskusi gitu ya, pada pada diskusi itu harus, kan kita membandingkan misalnya dengan referensi, berarti referensinya itu berada di daftar pustaka. Walaupun referensi itu adalah hasil penelitian kita sendiri sebelumnya. Misalnya waktu tahun sebelumnya kita melakukan eksperimen gitu, dan sudah dilaporkan, maka ketika kita menggunakan laporan kita sebelumnya sebagai rujukan, maka harus masuk juga tetap dalam daftar pustaka. Dan daftar pustaka itu apakah harus yang terbaru? Enggak, intinya adalah yang relevan dengan penelitian kita. Ya bagus-bagus kita memahami penelitian-penelitian atau eksperimen terbaru, sehingga hasil penelitian kita selalu di depan kurva kalau bahasa sederhananya. Kita selalu terdepan sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang nantinya akan jadi rujukan orang lain. Gitu. Oke, ya. Itulah adalah laporan atau tata cara penulisan laporan eksperimen. Ya. Yang umumnya dalam bentuk laporan tertulis. Nanti ada lagi laporan dalam bentuk poster. Mungkin pada materi selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara menuliskan laporan dalam bentuk poster. Ya, oke. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tutup perkuliahan ini dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi minggu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.